Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 30 Maret 2021 bersama saya Ari Agustias. Kita awali informasi pertama dari Kolik Maulidi Ralita FM Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan tolak rencana pemerintah impor 1 ton beras. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pamekasan menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor 1 juta ton beras atau bahan pokok pangan dari luar negeri. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Pamekasan Fathur Rahman di kantornya. Fathur Rahman menyayangkan terhadap pemerintah Republik Indonesia sebab Indonesia merupakan negara agraria yang mayoritas rakyatnya menjadi petani. Seharusnya pemerintah menyerap beras hasil tanam rakyat sendiri, bukan lantas berpihak terhadap hasil pertanian warga luar negeri. Menurut Fathur, saat ini masyarakat Indonesia tengah panen padi yang seharusnya bisa diserap langsung oleh pemerintah. Namun rencana impor beras 1 juta ton kini mulai santer digaungkan, bahkan termasuk garam. Hal tersebut dinilai sangat melukai dan merugikan rakyat Indonesia. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sangat menyayangkan kepada negara Republik Indonesia ini kalau masih memboyong atau mengimpor beras dari luar atau bahan pangan apapun yang dari luar. Kita tahu bahwa kita adalah hidup di negara yang agraris, di mana sektor perekonomian melalui pertanian di Kabupaten Pamekasan ini kan di Indonesia ini kan sangat banyak gitu kan. Jadi sangat miris sekali. Oleh karena itu kalau saya pribadi saya sangat menolak terjadinya impor beras, impor garam dan lain sebagainya. Kolik Maulidi Ralita FM mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo, Satlantas Polresta Sidoarjo mulai persiapkan penerapan e-tilang. Sahabat, Kabupaten Sidoarjo akan segera memberlakukan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLI) atau e-tilang. Sampai saat ini sudah ada 3 titik lokasi yang dipasang CCTV atau kamera pengintai, diantaranya di Simpang 4 Alun-Alun, Babalayar, dan Erlangga. Pemasangan kamera ini bertujuan untuk memantau kondisi lalu lintas 2 arah sehingga bisa lebih maksimal. Hal ini disampaikan oleh AKP Ahmadi, Wakasatlantas Polresta Sidoarjo pada Minggu 28 Maret. Diharapkan dengan pemasangan kamera ini bisa memantau pergerakan masyarakat khususnya dalam berkendara. Dengan kamera ini otomatis perilaku masyarakat yang tidak disiplin, seperti contoh yang tidak pakai helm, kemudian nggak menggunakan sabuk pengaman, bermain handphone saat mengemudi, otomatis mereka akan tercapture atau terekam oleh kamera ini. Polresta Sidoarjo akan melakukan proses MOU untuk penegakan hukum dengan kejaksaan dan pengadilan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat akan diterapkan dalam 1 bulan ke depan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada dan patuh pada rambu lalu lintas. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya ada Mabrur Aziz dari Suara Sampang. Dinkes Sampang klaim vaksinasi Sinovac tahap 2 tuntas sebelum Ramadan. Tidak termasuk dalam 5 daerah kabupaten untuk pemegang vaksin AstraZeneca, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana atau Dinkes dan KB Kabupaten Sampang pastikan stok vaksin Sinovac akan tuntas sebelum Ramadan 2021. PLT Dinkes dan KB Sampang Agus Mulyadi menyatakan tidak masuknya dalam daerah pemakaian pertama vaksin AstraZeneca dikarenakan pemilihan 5 daerah di Jawa Timur, yakni Sidoarjo, Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Jombang dalam penggunaan vaksin AstraZeneca pertama, yaitu didasarkan pada jumlah kasus COVID-19 yang tinggi dan jumlah penduduknya yang risiko cepat terjadi penularan. Sedangkan untuk kota vaksin Sinovac pada pelaksanaan tahap 2 di Sampang, Agus Mulyadi mengaku masih terdapat sisa dan bahkan di-drop kembali dari Provinsi Jawa Timur pada awal April 2021 mendatang. Sekadar diketahui, selain sudah mendatangkan vaksin Sinovac, pemerintah pusat juga mendatangkan jutaan dosis vaksin AstraZeneca untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke Tuban bersama Kuswatun Anissa dari Pradia Suara FM Tuban. Bupati buka pelatihan K3 dasar proyek kilang NGRR Tuban. Bupati Tuban Fatul Huda membuka secara resmi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dasar untuk calon pekerja atau helper pada proyek New Grass Road Refinery NGRR Tuban di Balai Latihan Kerja BLKI Tuban Senin 29 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Huda mengatakan Pemkab Tuban menaruh perhatian serta mengapresiasi Pertamina
Pertamina NCR atas terlaksananya pelatihan K3 tersebut. Menurut Bupati, pelatihan K3 sangat penting diberikan kepada pekerja dengan resiko pekerjaan sangat tinggi. Saya memberikan apresiasi terhadap pelatihan ini, dan karena keselamatan itu adalah penting sekali. Jadi bukan cukup kita memberikan gaji, bukan cukup kita memberikan pelatihan profesional, tapi adalah keselamatannya itu harus juga diperhatikan. Karena kalau sampai terjadi kecelakaan, yang susah banyak orang. Bupati berharap apa yang didapatkan oleh para pekerja nantinya bisa diterapkan dengan baik saat memulai pekerjaannya di proyek pembangunan kilang minyak Pertamina Rosneft. Selain itu, juga untuk meminimalisir terjadinya insiden kecelakaan kerja atau zero accident, Bupati juga terus mendorong agar seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban selalu menerapkan zero accident dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Kuswatun Anissa, Pradiasara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Menuju ke Mega Kristi RGR FM Tulung Agung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulung Agung adakan kerja bakti di Dam Celuwo. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan kerja bakti bersama masyarakat Desa Bono dan Desa Gondosuli, Perum Jasa Tirta di Tulung Agung, BPWS Brantas di Tulung Agung, dan UPT Dinas SDA Provinsi Jawa Timur membersihkan Dam Celuwo. Dam Celuwo adalah bangunan air berupa bendung gerak sebagai tata kelola air modern saat itu. Dibangun tahun 1931 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, Kadipaten Ngrowo sudah berubah nama menjadi Kabupaten Tulung Agung. Di bawah kepemimpinan Bupati Tulung Agung pada saat itu adalah RPA Sosrodiningrat, memimpin pada periode 1907 hingga 1943. Keberadaan dam dirancang untuk meninggikan permukaan air serta untuk mengatur sirkulasi kawasan yang diapit Sungai Selolgangga dan Ngrowo. Selain itu, juga dam memberi dampak besar bagi produksi pertanian dan kesejahteraan warga. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Kita ke Ngawi, ada Anjani dari Suara Ngawi. Jelang tahun ajaran baru, Dishub Ngawi terima bantuan 3 bus sekolah dari pusat. Jelang rencana pemerintah untuk kembali mengaktifkan sekolah bertatap muka pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendapatkan bantuan armada bis sekolah sebanyak 3 unit dari pemerintah pusat. Dan bantuan tersebut dialamatkan ke Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Ngawi oleh Kementerian Perhubungan sejak Januari. Dan juga kini 3 bis keluaran Hino tipe Ditro bis tersebut sudah terparkir di Disub Ngawi menunggu pengurusan dokumentasi berupa surat registrasi uji tipe, perbajakan, dan nomor polisi bis yang sudah diproses sejak Februari lalu. Kadishub Ngawi Rahmat Didik P juga mengatakan kehadiran bis sekolah bantuan pemerintah di Ngawi membawa angin segar, utamanya untuk transportasi siswa ke sekolah yang direncanakan akan kembali dibuka pada tahun ajaran baru mendatang. Dan menurut Didik, bis sekolah tersebut nantinya berfungsi untuk pemberangkatan dan pemulangan siswa bersekolah dengan rute tertentu. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Kita bergeser ke Suara Pasuruan bersama Yoga Pratama membawa kabar. 6 desa di Kabupaten Pasuruan akan gelar Pilkades PAW. Mei mendatang, 6 desa di Kabupaten Pasuruan akan menggelar Pilkades PAW, pergantian antar waktu. 6 desa ini tersebar di 5 kecamatan, diantaranya Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Desa Semare dan Bendungan, Kecamatan Kraton, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, dan Desa Terwung, Kecamatan Grati. Nurul Huda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan, digelarnya Pilkades PAW ini karena ke-6 kepala desa meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir. Sementara sisa jabatannya masih di atas 1 tahun. Pilkades itu untuk tahun 2021 ada 2, PAW dan PKD serentak. Yang PAW ini ada 6 desa di 5 kecamatan yang mulai sekarang sudah tahap sosialisasi, bahkan ada yang pembentukan panitia. Nah, mungkin Mei pelaksanaan. Jadi kalau PAW itu bahasa Permendagri, Perda maupun Perbub itu musdas khusus, jadi musyawarah desa. Nanti BPD dan pemerintah desa itu sudah membuat daftar orang yang mewakili, baik dari kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan lain-lain. Di tiap dusun itu sudah ditentukan jumlahnya sekian. Nanti yang menentukan musyawarah dusun.
Yoga Pratama, Suara Pasuruan. Selanjutnya ada Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk. Pemkab Nganjuk bahas tahapan pembangunan jalan tol Nganjuk Kediri. Pembangunan jalan tol Nganjuk Kediri yang digagas sejak 2 tahun lalu bisa segera terrealisasi. Setidaknya pembebasan lahan ditargetkan mulai dilakukan di bulan Juni. Bupati Novi Rahman Hidayat yang memimpin rapat pada hari Kamis 25 Maret 2021 di Pendopo Pemkab Nganjuk meminta agar permasalahan pembebasan lahan tersebut juga bisa rampung di tahun 2021. Karena jika nanti dapat sekitar 30% dari kebutuhan lahan langsung mulai membangun, tidak perlu menunggu selesai semuanya. Novi menjelaskan panjang total jalan bebas hambatan tersebut diperkirakan mencapai 20,75 km, membentang membelah 3 kecamatan di Nganjuk mulai dari Sukomoro, Tanjung Anom, dan Prambon. Kemudian 2 kecamatan lagi di Kabupaten Kediri yakni Banyakan dan Grogol. Berdasarkan estimasi ada 22 desa yang akan dilalui oleh proyek nasional tersebut. Sebanyak 17 desa diantaranya berada di 3 kecamatan Kota Angin. Dari perhitungan yang dilakukan ada ribuan bidang tanah yang terdampak proyek. Setidaknya mencapai 2032 bidang tanah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Selanjutnya ada Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Master Plan 8 pantai jalur lingkar selatan di Kabupaten Blitar ditarget selesai Agustus. Pembangunan jalur lintas selatan JLS di Kabupaten Blitar antara Serang sampai Tambakrejo akan selesai di tahun ini. Pengembangan wisata pantai di antara 2 wilayah itu juga terus dikebut. Bahkan Pemkab Blitar sudah menyelesaikan kajiannya. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Sparbudpora Kabupaten Blitar, Arinal Huda mengatakan, saat ini sedang pembuatan Master Plan 8 pantai, yaitu Pantai Tambakrejo, Pasetran Godomayit, Banteng Mati, Jebring, Pudak, Keben, Serit, dan Serang. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang pembuatan master plan sudah rampung. Menurutnya penganggaran master plan tidak direfocusing karena kebetulan bukan berupa fisik. Itu kajiannya sudah, sekarang kita lanjut di pembuatan master plan 8 pantai, karena itu kebetulan kan bukan fisik ya, tapi sebuah kegiatan perencanaan. Huda menambahkan pada Agustus 2021 nanti tidak hanya menyelesaikan master plan tetapi juga beserta DED. Ia berharap jika pemerintah daerah ada anggaran maka bisa dibangun aksesibilitas dari JLS menuju pantai. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Menuju Kota Blitar ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Pemkot Blitar akan hadirkan mall pelayanan publik. Pemerintah Kota Blitar dalam waktu dekat akan menghadirkan pusat pelayanan publik di Blitar Town Square. Selain untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat, upaya ini juga menjadi awal untuk mewujudkan mall pelayanan publik di Kota Blitar. Suaryono, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar mengatakan inovasi mall pelayanan publik sudah direncanakan sejak lama. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan OPD dan instansi terkait, rencananya pusat pelayanan publik ini akan di-launching 1 April 2021 bersamaan dengan Hari Jadi Kota Blitar ke-115 tahun. Nantinya akan ada beberapa pelayanan publik yang dihadirkan, mulai dari pelayanan perizinan berusaha, pembayaran pajak kendaraan bermotor, perpanjangan SKCK, payment point, Bank Jatim, dan lain-lain. Menurut Suharyono, setelah di-launching, pusat pelayanan publik nantinya juga akan mengalami beberapa pengembangan, termasuk melebarkan sinergitas dengan lembaga dan instansi vertikal. Rencana berlaku untuk seterusnya, bahkan nanti seterusnya akan dikembangkan, misalkan pelayanan kejaksaan, pelayanan imigrasi, mungkin pelayanan-pelayanan yang lain akan menjadi satu di sana, supaya memudahkan masyarakat dan mungkin juga dari teman-teman itu sangat antusias, bisa saja pelayanan itu di luar jam kerja juga. Suharyono berharap hadirnya pusat pelayanan publik ini bisa meningkatkan kepuasan masyarakat dan nilai investasi di Kota Blitar semakin optimal. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, hadir acara Dharma Santi Nyepi, Wali Kota tekankan pentingnya toleransi. Masyarakat Hindu di Kota Madiun mengikuti perayaan Dharma Santi Nyepi yang diselenggarakan oleh Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Acara yang dilaksanakan di Gedung Barama Kota Polres Madiun Kota itu turut dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi segenap umat Hindu yang merayakan. Wali Kota berpesan agar seluruh masyarakat harus saling menjunjung toleransi antar umat beragama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Ada banyak peran orang lain dalam setiap kehidupan. Karenanya, penting untuk saling menghormati. Wali Kota mengatakan keharmonisan yang saat ini sudah tercipta selayaknya harus semakin ditingkatkan dan dipertahankan.
Wali kota juga menunjukkan dukungan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Madiun, yakni dengan memberikan fasilitas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan, agar fasilitas yang dimiliki oleh Kota Madiun dapat digunakan dalam hal-hal yang menuju kebaikan bersama, baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya. Berbagai pertunjukan disajikan dalam perayaan Dharma Santi Hari Raya Suci Nyepi. Di antaranya, sajian kesenian khas masyarakat Hindu hingga prosesi penyematan udeng kepada Wali Kota Maidi. Pada akhir acara, terdapat penyerahan hadiah kepada pemenang lomba peringatan Hari Raya Suci Nyepi. Amanda, Suara Madiun. Kita bergeser ke Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo. Produk UMKM Kota Probolinggo banyak diburu pembeli pada pameran batik, bordir, dan aksesoris. Kota Probolinggo menjadi salah satu daerah dari 38 Dekranasda Kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang turut serta berpartisipasi pada pameran batik, bordir, dan aksesoris fair ke-16 sebagai momentum kebangkitan UMKM Jawa Timur di Grand City Surabaya yang digelar mulai 24 Maret hingga 28 Maret. Saat pembukaan giat tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menyampaikan giat para perajin serta pemilik UMKM di era pandemi COVID-19 menjadi momentum bangkitnya UMKM. Begitu juga dengan bangga buatan Indonesia yang harus melekat sebagai penggerak ekonomi Jawa Timur dan nasional. Saat mengunjungi stan Kota Probolinggo, Khofifah yang didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Basin dan Ketua Dekranasda Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin mengapresiasi produk dari 11 UMKM yang dipamerkan antara lain baju bordir, aksesoris, lukisan bordir, dan lukisan bakar. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Dan informasi terakhir bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Lomba mural ubah image X lokalisasi jadi kampung anggur. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, membuka kegiatan Lomba Mural Kampung Anggur di Dusun Suko 2, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, hari Minggu kemarin. Kegiatan lomba mural tersebut bertemakan lingkungan seni budaya Lumajang dan kearifan lokal Lumajang yang itu dijadikan konsep desain mural bagi para peserta lomba. Di kesempatan itu, Bupati Lumajang menyampaikan bahwa kegiatan lomba mural dilaksanakan guna memberikan hal yang baru bagi Kampung Anggur agar lebih dikenal dan ada perubahan karena dulunya dikenal sebagai eks-lokalisasi. Oleh karena itu, tempat yang dulunya memiliki persepsi tidak baik, harapannya bisa memberikan inspirasi bagi kampung-kampung yang lain untuk menuju yang lebih baik. Bupati Lumajang juga mengucapkan terima kasih kepada TPPKK Kabupaten Lumajang karena telah mempunyai ide untuk merubah eks-lokalisasi menjadi kampung anggur. Selain itu, dirinya juga memberikan intervensi kebijakan langsung supaya warga setempat memiliki kegiatan positif lainnya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sahabat, demikian program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 30 Maret 2021. Saya Ari Agustias pamit undur diri dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.